Halo, selamat siang kawan-kawan semua. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Pada kesempatan siang yang berbahagia ini, saya akan berbagi tips kepada kawan-kawan yang sekiranya ingin mencoba memelihara anggrek mulai dari usia seedling. Ya, ada tips utama yang wajib kawan-kawan ketahui karena ini terkait dengan masa depan pertumbuhan anggrek yang kawan-kawan pelihara. Ya, salah menentukan langkah di awal ini tentu berakibat fatal bagi pertumbuhan anggrek dan tentu saja bagi kawan-kawan yang merawat atau memeliharanya. Ya, apa saja itu? Langsung saja. Yang pertama, yakni kawan-kawan beli untuk seedling ini dengan usia minimal 8 bulan. Ya, atau sebagai indikator sederhananya setiap potnya itu telah memiliki 3 bulb. Nah, ini terkait dengan kemampuan anggrek ini untuk beradaptasi di tempat baru kawan-kawan, sehingga tidak mengalami gangguan proses pertumbuhannya. Itu yang pertama. Yang kedua, belilah bibit seedlingnya itu yang memiliki plannya montok-montok ya. Gendut-gendut. Ya, ini terkait sebagai sebuah indikator bahwasanya anggrek yang memiliki plan yang montok-montok atau yang gendut-gendut seperti ini memiliki perakaran yang baik, sehingga dia mampu menyuplai nutrisi dari bulb indukannya ini, sehingga ketika dia bertunas, tunas yang barunya akan berukuran cukup besar, atau dengan kata lain pertumbuhan tunas barunya akan sangat baik dan cepat mencapai proses remaja, bahkan untuk persiapan pendewasaan. Ya, kemudian tips yang ketiga yakni hindarilah kawan-kawan membeli anggrek dalam kondisi rimbun atau banyak tunas-tunasnya. Seperti ini misalnya. Ini tunas barunya saja sudah ada 1, 2, 3. Bahkan kalau yang di belakang sini ada 1, 2, 3, 4. Cukup rimbun. Ada 4 tunas baru di sini. Ya, barangkali dari segi penampilan atau tampilannya ya menarik ya, banyak tunas, ramai, sehat gitu ya. Tetapi sesungguhnya itu adalah pemahaman yang keliru ya bagi kawan-kawan. Untuk anggrek yang kondisi seedlingnya itu terlalu rimbun, ada dampak negatifnya kawan ya. Nah, yakni pertumbuhan ketika anggrek ini menjelang usia remaja untuk mencapai dewasa, ini akan sangat-sangat lambat. Kenapa? Ya, penjelasannya sederhana ya kawan. Dari satu rumpun yang sangat rimbun seperti ini, contoh ini saja ya, kita ambil sampel. Ketika usia seedling, dia menelurkan 3 tunas baru bahkan ini ya. Maka nanti dari tunas-tunas baru ini akan muncul jalur-jalur tunas lagi di sini ya. Akan muncul tunas-tunas baru lagi. Nah, semakin banyak tunas yang bermunculan, sementara akar-akar yang ada itu belum mampu menyuplai kebutuhan nutrisi untuk tunas-tunas barunya, maka pertumbuhan dari anggrek ini untuk mencapai dewasa itu akan sangat terhambat. Ya, sebagai contoh misalnya ini ya. Plan yang ini tunasnya sampai 4. Kawan-kawan perhatikan, agak sedikit kurus-kurus tunas-tunas yang tumbuh. Ini ya. Ini sebagai bukti awal bahwasanya akar tidak mampu menyuplai kebutuhan nutrisi yang diperlukan oleh tunas-tunas ini. Sehingga pertumbuhan ketika remajanya nanti akan sedikit terhambat. Bahkan untuk mencapai usia dewasa ini akan sedikit lama. Nah, ini yang harus kawan-kawan hindari. Nah, seperti apa? Nah, yang baik seperti ini. Kawan-kawan carilah yang cukup ya 1 jalur tunas saja
nanti pertumbuhan tunas-tunas barunya ketika menjelang dewasa itu akan sangat-sangat optimal. Oke, sebagai sebuah sampel kita lihat di sampingnya. Di sini saya ada 2 sampel plant. Coba kawan-kawan perhatikan. Nah, ini salah satu sampel anggrek yang dimana ketika usia seedling remajanya dia sangat rimbun, kawan. Nah, ini dia. Ini bahkan memiliki 3 jalur tunas ya. 1 jalur ke sini, 1 jalur ke sini, dan 1 jalur ke sini. Nah, ketika dia banyak tumbuh tunas, ini tidak mampu menumbuhkan plant dewasa karena nutrisinya berebut dalam satu wadah media yang terbatas. Begitu pula pertumbuhan akar yang masih terbatas. Anggrek ini masih sibuk bertunas, maka suplai nutrisi kepada indukan untuk tumbuh dewasa ini sangat minim. Nah, sehingga yang tumbuh ya seperti ini. Ini sudah 2 tahun lebih ya kawan, dan perawatan saya hanya mampu menumbuhkan 2 indukan, tunas indukan akhirnya seperti ini, dan ini tidak maksimal. Nah, ini ya dampaknya ketika anggrek kita dalam kondisi remaja atau seedling sudah rimbun. Nah, tetapi lain halnya ketika seperti tadi saya sebutkan, kalau seedlingnya tidak terlalu rimbun, hanya 1 jalur tunas saja. Nah, proses pendewasaannya itu akan sangat optimal. Ini sampelnya. Ini kawan-kawan bisa lihat. Ini hanya 1-2 bulb. Bulb ketiga itu sudah sangat-sangat maksimal pertumbuhannya. Nah, ini dia cukup montok plantnya pun ya. Bahkan tunas barunya, nah ini dia kawannya, lihat, sangat-sangat besar. Ini sangat-sangat sehat, berbeda dengan yang di sampingnya, plant yang ini, karena dari awal dia sudah banyak sekali bertunas, bahkan mulai berguguran. Bahkan tunas yang baru pun ya relatif lebih kecil ya. Ini dia, sangat-sangat jauh. Oke, nah itulah ya tips dari saya untuk memilih bibit seedling anggrek agar kawan-kawan bisa melihat dengan optimal dan tentunya tidak menyesal di akhir atau di ujungnya. Barangkali ini dulu tips singkat dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat siang dan selamat beraktivitas.